Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Amiruddin, NIM 0514882996, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah basis data. Kali ini saya akan mempraktekkan tugas 2, di mana ada soal berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD di atas. Silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Untuk langkah pertama, kita nyalakan SAM control panelnya, kemudian aktifkan Apache sebagai web server dan MySQL sebagai database. Kemudian kita klik admin untuk yang MySQL. Setelah aktif, biasanya akan berwarna hijau seperti ini ya. Kemudian kalau diklik admin, maka akan diarahkan ke tampilan awal phpMyAdmin. Ini sebagai tampilan awal atau antarmuka interface-nya basis data. Langkah pertama yaitu kita buat kita klik menu basis data, kemudian nama basis data kita ketik tugas 2 karena kita sesuaikan dengan nama tugas yang sekarang ini, yaitu tugas 2. Kita klik buat. Nah, database 2 telah terbuat. Nah, kemudian kita kalau sudah muncul seperti ini ya, tugas 2 basis data tugas 2, kita masukkan sintaks atau kode untuk SQL pembuatan tabel, karena di sini ada 6 tabel. Yang pertama 1 dokter admin, administrator, daftar, pasien, dokter, dan dokter. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan coding atau sintaksis untuk pembuatan tabel. Yang pertama administrator, dokter, pasien, daftar, dan terakhir dokter admin. Untuk atribut saya sesuaikan dengan yang sudah ditentukan. Di sini ada misalkan administrator, ada 3 atribut. Yang pertama ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Nah, ini sudah ada 3 atribut. Kita masukkan saja ke dalam SQL. Kita kopas ya seperti ini. Create tabel administrator, ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Kita klik kirim. Nah, MySQL sudah berhasil untuk pembuatan. Nah, ini tabel administrator sudah muncul. Kita lanjutkan untuk sintaks yang kedua. Lanjutkan yang ketiga untuk pasien, dokter. Kemudian yang keempat untuk pasien. Kemudian create tabel daftar. Kemudian create tabel dokter admin. Kita klik SQL, kita masukkan sintaks yang terakhir. Kemudian setelah muncul tabel-tabel, ada 6 tabel tersebut, kita coba isi tabel pasien dengan nama pasien ya. Kita masukkan nama pasiennya, kita klik tambahkan. Untuk sementara ini kita coba
ID-nya kita buat angka 11 ya. Nama pasiennya coba kita klik Budi, ketik Budi, laki-laki, alamatnya Surabaya. Misalkan seperti ini. Kita klik kirim. Kemudian, nah sudah satu berhasil ditambahkan. Kita tambahkan lagi 12 Silvia, jenis kelamin perempuan, alamat Gresik misalkan. Kita klik kirim. Kemudian kita tambahkan lagi kita ketik 13 Heri, laki-laki, coba kita ketik Gresik lagi, kita buat. Kemudian kita tambahkan lagi satu lagi untuk 4 pasien. Kita kasih nama Linda, perempuan. Nah, untuk alamatnya Surabaya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita coba cek apakah benar sudah masuk. Nah, ada 4 nama pasien yang terdiri dari Budi, Silvia, Heri, dan Linda. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita masuk ke membuat tabel, membuat indeks di masing-masing tabel. Kita mulai dari administrator, kemudian masuk ke struktur. Nah, untuk ini ID admin kita klik lainnya, kita klik indeks, kita buat indeksnya di ID admin. Nah, akan muncul indeks ya, kunci berwarna silver ini. Kemudian selanjutnya yaitu di klik daftar ya, tabel daftar. Untuk daftar sendiri yaitu ID admin, kita tambahkan indeks, kemudian juga ID pasien. Nah, ID pasien kita juga masukkan sebagai indeks. Kemudian dokter kita juga buat indeks untuk ID dokter. Kita klik struktur. Nah, ID dokter kita klik lainnya, indeks. Oke. Kemudian dokter admin sudah masuk, dokter admin. Kemudian struktur. Nah, kita ID dokter kita masukkan indeks. Oke, ID admin juga. Kemudian pasien, untuk ID pasien kita buat indeks. Kemudian yang terakhir pasien dokter, tabel pasien dokter.
prosedur, ID dokter dan ID pasien. Nah, kalau sudah kita buat indeksnya, maka selangkah selanjutnya yaitu masuk ke administrator, kita lanjutkan ke tabel tugas 2, basis data tugas 2, kemudian kita masuk ke designer. Kita buat IRT-nya nih untuk relationship-nya. Nah, seperti ini. Kita save terlebih dahulu ya. Kita save terlebih dahulu dengan nama tugas 2. Nah, kita save tugas 2 seperti ini. Kita kirim. Kita rapikan. Mungkin bisa kita rapikan dulu. Untuk dokter sebelah sini, kemudian dokter admin sebelah sini, kemudian pasien dokter sebelah tengah sini, kemudian administrator sebelah sini, daftar sebelah kanan, dan yang terakhir pasien sendiri. Pojok kanan bawah. Kemudian kita hubungkan masing-masing untuk ini masing-masing ID. Yang pertama untuk yang pasien, ID pasien, kita klik create relationship. Nah, ini pasien ini kita hubungkan ke daftar ya. Ini untuk ID pasien sama. Kita buat cascade sama di atas bawah juga, yang on delete dan update. Oke. Oke, kita rapikan nanti aja ya. Kemudian ID admin. Nah, untuk yang daftar kita buat relationship-nya untuk yang ID admin dengan administrator ID admin sama cascade. Oke. Kemudian kita buat lagi relationship-nya untuk administrator ID admin dengan dokter admin, yaitu ID admin sama cascade dan cascade. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat lagi relationship-nya dokter admin, yaitu kita ambil ID dokter dengan ID dokter ya, yang ada di sini apa? ID dokter yang ada di dokter admin dengan tabel dokter, yaitu ID dokter. Cascade sama.
buat lagi ID dokter dengan pasien dokter. ID dokter. Kemudian yang terakhir kita hubungkan ID pasien yang ada di pasien dengan pasien dokter ID pasien sama escape. Oke. Nah, kita sudah hubungkan semuanya, kita rapikan saja. Kita rapikan lagi untuk dokter sebelah sini, dokter admin sebelah atas, kemudian administrator, kemudian pasien dokter di bawah, kemudian daftar sebelah kanan, kemudian pasien bawah sendiri. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kita save, simpan. Nah, kita sudah masuk, sudah modifikasi, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke SEM ya. Kita masuk ke sel. Nah, kita tunggu. Nah, kita coba cek database yang sudah telah kita buat. Ketik MySQL, kemudian menu root. Nah, ketik, kita tunggu dulu. Sambil menunggu, bisa kita cek database-nya masuk. Nah, alhamdulillah sudah. Kita tinggal ketik selanjutnya yaitu kita coba lihat database yang sudah ter-create atau sudah dibuat database. Nah, tugas 2, database tugas 2 sudah muncul ya, sudah masuk. Kemudian kita coba gunakan database tugas 2, use, kemudian tugas 2, jangan lupa titik koma. Nah, tugas 2 kita sudah masuk ke tabel database tugas 2. Coba kita gunakan database tugas 2, yaitu kita coba tampilkan show table. Kita buka tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, administrator, daftar dokter admin, pasien dokter. Oke, sudah masuk. Kemudian coba sih kita lihat nama pasien yang ada di database tugas 2. Coba kita ketik nama pasien, kemudian koma, jenis kelamin, from dari tabel pasien. Coba kita klik. Maaf, ada yang keliru. Untuk maaf, kita belum tambahkan select name nama pasien. Nah,
sudah muncul nama pasien Budi, Sylvia, Heri, Linda. Sehingga ada jenis kelaminnya juga, Sylvia juga. Ya, juga jenis kelaminnya perempuan, Heri laki-laki, Linda perempuan. Kalau misalkan kita tambahkan alamat pasien, jadi kita tinggal tambahkan aja alamat pasien. Nah, otomatis muncul semuanya. Kemudian coba kita urutkan atau kita filter yang berdasarkan alamat pasien, misalkan atau enggak gitu jenis kelamin. Kita masukkan select nama pasien, jenis kelamin, pasien from kita tambahkan from pasien where. Nah, di sini kita lihat jenis kelaminnya, kita klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Coba kita perempuan, keluarkan yang jenis kelamin perempuan. Nah, otomatis akan muncul yang jenis kelamin perempuan saja. Atau mungkin berdasarkan alamat, misalkan alamat pasien, di sini coba kita tampilkan yang ada di Surabaya. Nah, nanti otomatis Budi dan Linda yang berasal dari Surabaya akan muncul. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.